dan apa yang diberikan menjadi berkah dan menambah semangat kita dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Amin. Ayahandaku yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, menyambung lidah kita dari beberapa hari yang lalu kita berjumpa, kini kita berjumpa kembali. 10 penyebab doa tidak sampai kepada Allah Ta'ala. 3 telah kita sampaikan. Yang pertama, kita kenal Allah, tetapi kita tidak pernah mengerjakan hak-hak Allah. Yang kedua, kita cinta kepada Rasul, tetapi kita tidak pernah melakukan sunnah kebiasaan Rasulullah. Yang ketiga, kita membaca Al-Quran, tetapi kita menginjak-injak isi daripada kandungan Al-Quran. Kita tak pernah melakukan apa kandungan dari isi Al-Quran. Masuk kita yang keempat, apa itu? Doa tidak sampai, doa tidak naik ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Ibrahim bin Adham, Iblis, kulta iblis aduhuka wa tattabi'u min amali. Engkau mengakui bahwasanya iblis itu adalah musuh yang nyata, tetapi engkau melakukan pekerjaan daripada iblis. Sering kita mendengar kata iblis, sering kita mendengar kata jin, sering kita mendengar kata setan. Sebenarnya apa beda iblis, jin, setan ini Ustaz? Ayahandaku yang dimuliakan Allah Ta'ala, jadi beda jin, setan dan iblis. Yang pertama jin. Di dalam surah Az-Zariyat ayat 56 Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk mengabdi, menyembah kepadaku. Berarti Allah ciptakan kita, ada jin, ada pula manusia. Jin ini apa Ustaz? Jin ini sama seperti manusia, punya akal, punya nafsu. Punya nafsu, punya akal. Manusia selera makan, jin juga selera makan. Maka kalau ayah anda lewat di sawit-sawit, di rambung-rambung banyak pohon, tiba-tiba tercium wangi-wangian masak-masakan, jangan takut. Kenapa? Mungkin bangsa jin juga masak, mereka juga makan. Jin ini Ustaz, ada yang beriman, ada juga yang kafir. Sama kita, ada yang muslim, ada juga yang ingkar, yang kafir. Ada surahnya Ustaz. Baca surah jin ayat 14. Apa kata Allah Ta'ala? Wa anna minal muslimun wa anna minal qasitun. Kami dari bangsa jin ada yang beragama muslim dan kami pula ada yang kafir. Itu jin sendiri yang bilang. Maka kalau mau tahu profil jin, baca surah Al-Jin. Jadi jin itu cuma ada Ustaz. Jin sama seperti manusia, ada yang muslim, ada juga yang ingkar, tak patuh kepada perintah Allah. Itulah disebut dengan kafir. Kemudian setan itu apa Ustaz? Setan itu cenderung kepada sifat. Maka kalau kita mau ngaji, apa yang dibaca? Sebelum baca bismillahirrahmanirrahim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sesungguhnya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kenapa tak dibilang a'udzu billahi minal jin? Tak dibilang jin, kenapa harus setan? Setan itulah yang senantiasa membisikkan. Kalau kita baca surah An-Nas, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jin nati wan nas, dari bangsa jin dan manusia. Ustaz, ada manusia yang macam setan? Ada. Gimana itu Ustaz? Ayolah bro, gak usah wirid malam ini. Kenapa? Ngapur aja kita testing. Satu malam aja perih. Besok kan masih jumpa lagi, kita jumpa besok. Itulah setan yang mengajak kepada keburukan, yang membisikkan kepada kejahatan, yang selalu mencari kesalahan. Itulah setan. Maka kita senantiasa mengaji, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, lindungi dari godaan setan yang terkutuk. Iblis apa Ustaz? Iblis adalah dedengkot gembongnya dari bangsa jin, namanya iblis. Ada surahnya Ustaz, terdapat di dalam surah Al-Kahfi ayat 50.
Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, sujudlah kepada Adam, semua sujud kecuali iblis. Kana minal jin, mereka itu dari bangsa jin. Fafasaqo min amri rabbi, mereka ingkar kepada perintah Rabbnya, kepada perintah Allah. Jadi iblis juga bangsa jin, tetapi dia dedengkot. Kalau bahasa kita kepala suku. Maka itulah yang pertama sekali melengsarkan Nabi Adam alaihissalam akan memakan buah kuldi daripada surga dan dikeluarkan fisik daripada dedengkot iblis. Ustaz, iblis ini umurnya sama tidak macam manusia, punya tenggat waktu, punya mati juga bisa. Tapi kapan Ustaz? Illa yaumi yub'atsun, kecuali sampai hari pembalasan. Umur iblis lebih lama daripada manusia. Kalau manusia sekarang umur 60, 80, periksa ke dokter, periksa ke tradisional, dari atas sampai bawah, ujung rambut, ujung kaki, semua komplikasi. Asam lambung, asam urat, gula basah, gula kering, darah rendah, darah tinggi, lambung jauh, lambung dekat, tumor ganas, tumor jinak, ada pasangannya, lengkap penyakit jerawat, semua kena. Maka begitulah umur jin ada batasannya sama seperti manusia, tapi namanya iblis sampai hari kiamat, dan mereka punya kontrak kepada Allah Ta'ala. Jadi di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, mereka juga ada bangsa manusia, sama ada yang mukmin beriman kepada Allah, dan ada juga yang kafir. Maka yang ingin kita bahas adalah penyebab doa tidak sampai kepada Allah. Kita mengakui bahwasanya iblis itu adalah musuh yang nyata, tetapi kita melakukan perbuatan iblis. Apa itu Ustaz? Salah satunya meneguk atau memasukkan minuman yang haram ke dalam badan kita, yang memabukkan. Itulah ketika kita memasukkan minuman yang haram yang memabukkan. Setan jingkrak bukan main senang. Kenapa? Itulah teman-temanku. Siapa lagi teman-teman iblis? Ketika ada imam, ketika ada seorang pemimpin, kanan lambang keadilan, sebelah kiri lambang ketidakadilan, maka ketika dia masuk sebelah kiri, maka itulah teman-teman iblis. Apalagi teman-teman iblis ketika kita menjadi kepala rumah tangga, pagi kita berangkat kerja, petang, siang, lintang pukang, keliling pinggang, pergi kita mencari nafkah. Tetapi yang kita bawa pulang, kita tidak selektif. Yang kita bawa pulang ada bercampur dengan yang haram, maka itulah juga termasuk daripada perangkap setan, perangkap iblis. Maka kalau kita dengarkan lagu Bung Haji Roma Irama, kenapa minuman itu haram? Karena merusak pikiran. Kenapa semua yang enak-enak, kenapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Itulah perangkap setan, umpannya ialah bermacam-macam. Begitu rupanya. Ketika yang enak-enak itu diberikan, maka yakinlah itulah semua perangkap setan. Ketika kita sholat, azan berkumandang, hayya 'alas shalah, tapi rasanya badan kita lebih enak berbaring. Rasanya badan kita lebih enak untuk duduk daripada wudhu, bangkit, tegak, rukuk, sujud, capek. Yakinlah itu semua adalah perangkap setan. Maka kalau doa kita mau naik, ibarat signalnya Telkomsel tidak lelet, maka jangan pernah lakukan yang keempat. Apa itu Ustaz? Setan, kita ikuti perbuatan setan. Maka ada dialog anekdot antara bos setan kepada anggotanya. Apa dia bilang? Kamu udah waktunya menggoda ini, kenapa kamu tak goda manusia? Gak usah bos. Kenapa gak usah? Celana kita aja udah dipakai sama dia bos, ngapain kita goda lagi? Kenapa gitu? Celana jeans, tak usah lagi kita goda, udah jadi kawan kita itu bos. Maka begitulah. Mudah-mudahan ayah-ayahku yang dimuliakan Allah, yang ke-5 dan yang selanjutnya akan kita bahas dan kita kupas pada episode selanjutnya.